menjemput gereja Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bernoda, saudara. Itu sebabnya di dalam perjalanan iman kita membutuhkan yang namanya hikmat, saudara. Hikmat itu penting di dalam perjalanan hidup kita. Sebab tugas saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan itu bukan satu tugas yang mudah. Firman Allah berkata kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi berkat. Bahkan firman Allah berkata kita adalah surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, saudara. Nah, bagaimana kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita dapat menjalankan apa yang Tuhan tugaskan di dalam kehidupan saya dan saudara, untuk dapat menjadi saksi, untuk dapat menjadi terang, untuk dapat menjadi garam, saudara. Kita butuh yang namanya hikmat. Berjalan dengan hikmat, saudara. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang berbahagia orang yang mendapat hikmat. Semua orang pasti ingin berbahagia, saudara. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang tidak mau berbahagia. Bahkan untuk berbahagia orang mencapai banyak cara. Ada orang berpikir kalau dia punya harta yang banyak, dia punya uang yang banyak, dia punya deposito yang banyak, dia punya rumah yang banyak, dia punya mobil yang banyak, dia pasti berbahagia. Ada juga orang yang berpikir kalau dia populer, dia dikenal orang, dia dihormati orang, dia disanjung orang, maka dia akan berbahagia. Sehingga tidak sedikit orang mencari banyak cara, halalkah tidak halalkah itu, untuk mencapai hal-hal itu. Karena ada banyak orang punya pemahaman untuk berbahagia mereka harus mencapai hal-hal secara lahiriah. Tetapi saudaraku, pagi hari ini kita belajar dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata demikian: berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya, saudara. Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Salomo dia mencatat kitab Amsal ini, saudaraku, dan dikatakan di sana betapa beruntungnya, betapa berbahagianya orang yang mendapat hikmat. Sebab hikmat itu lebih daripada emas, lebih daripada perak, bahkan lebih dari permata yang mahal. Firman Allah berkata tidak ada yang dapat menyamainya, saudara. Betapa pentingnya hikmat itu di dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Ada banyak kali kita tidak dapat menjadi berkat, ada banyak kali kita tidak dapat menjadi terang, ada banyak kali kita tidak dapat menjadi garam, ada banyak kali kita tidak dapat menjadi saksi karena kita tidak punya hikmat. Tetapi pagi hari ini firman Allah berkata kepada kita semua, betapa pentingnya hikmat itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita memperoleh hikmat, saudara?
Amsal pasal yang ke-9 menjelaskan kepada kita di sana bagaimana cara kita untuk memperoleh hikmat, saudara. Amsal 9 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian, saudara. Firman Allah menjelaskan kepada saya dan saudara, untuk kita memperoleh hikmat, takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan di sini mempunyai pengertian, bukan kita gemetar, bukan kita ketakutan, tetapi bagaimana kita menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang melakukan setiap kebenaran firman Allah. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang menghidupi firman Allah, saudara. Firman bukan hanya di mulut, firman bukan hanya teori, tapi firman dipraktekkan, dilakukan di dalam kehidupan kita. Ini orang yang menghormati Tuhan, orang yang respect terhadap Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, orang yang tahu mengutamakan Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan, saudara. Dan Alkitab berkata, permulaan daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bahkan Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, saudara, menjelaskan kembali kepada saya dan saudara di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara perhatikan di sini, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, Mazmur 111 ayat 10 menjelaskan kepada saya, orang yang takut Tuhan, orang yang punya hikmat, saudara, dikatakan dia berakal budi, sehingga ada pujian dari orang lain, bukan hinaan, bukan cemoohan. Orang yang berjalan dengan hikmat dikatakan oleh firman Allah, dia berakal budi, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya, saudara. Hikmat itu penting di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya Raja Salomo, dia tahu betapa pentingnya hikmat itu di dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang engkau mau aku berikan kepadamu? Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara bisa baca di sana. Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta kehormatan, tapi Salomo minta kepada Tuhan hikmat, saudara. Dan Tuhan berikan hikmat itu kepada Salomo. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Saudara akan menemukan di sana firman Allah berkata, maka sesungguhnya aku Tuhan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Raja Salomo minta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan
Tuhan berikan hikmat itu, saya dan saudara pun perlu hikmat di dalam perjalanan hidup kita. Setiap pagi, setiap malam kami berdoa di pastori, kami minta kepada Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Mengatasi setiap karakter jemaat yang berbeda-beda, dengan kepentingan yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda, dengan permasalahan yang berbeda-beda, dengan kemauan yang berbeda-beda. Tidak mudah saudara tanpa hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu penting, dan Tuhan berikan itu kepada Salomo. Tapi bukan hanya sampai di situ saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Tuhan beri bonus kepada Salomo. Firman Allah berkata, dan juga apa yang tidak kau minta. Salomo nak minta saudara, tetapi dikatakan aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Itu sebabnya tidak heran kalau di dalam ayat pokok tadi kita Salomo menulis di dalam kitab Amsal, dia berkata berbahagia orang yang mendapat hikmat saudara. Sebab ketika Tuhan memberikan hikmat, ada bonus-bonus yang Tuhan berikan, sehingga Salomo dapat memimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, betapa kita perlu hikmat di dalam kehidupan kita saudara. Kalau tanpa hikmat, kita selalu akan menjadi troublemaker. Kita akan selalu menjadi pembuat masalah. Kita akan menjadi sesuatu yang tidak membawa berkat bagi orang lain saudara. Betapa hikmat itu diperlukan di dalam kehidupan kita saudara. Untuk memiliki hikmat, dia bukan datang sendiri saudara, ya. Tetapi Amsal pasal 2 menjelaskan kepada saya dan saudara di dalam Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan apa di sana? Saudara perhatikan perikop di atas, dikatakan faedah daripada menuntut hikmat, ya. Ayat yang keempat dikatakan, jikalau engkau mencarinya, jikalau kita mencari hikmat seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas firman Allah berkata ada tindakan, ada kata kerja di sana, ada sesuatu yang harus diusahakan di sana, dicari kata firman Allah. Bagaimana kita dapat mencarinya? Lewat kita dekat dengan Tuhan saudara. Lewat kita mendengar firman Allah, kita diajar oleh firman Allah. Sebab hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, mestinya kita semakin bijaksana, semakin berhikmat saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab di dalam Tuhan
Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hikmat dunia terbatas. Nanti sebentar saya akan bagi kepada saudara ada 2 macam hikmat saudara. Jangan kadang-kala kita berpikir kita berhikmat, ternyata yang hikmat yang kita pakai ternyata bukan hikmat Tuhan, tapi hikmat dunia saudara. Firman Allah berkata, sebab di dalam Tuhan tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sebab itu betul yang dikatakan oleh Amsal, kalau orang yang memperoleh hikmat adalah orang yang berbahagia, lebih daripada perak, lebih daripada emas, bahkan lebih daripada permata saudara. Orang yang berhikmat itu luar biasa saudara. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang 2 orang kakak beradik. Mereka tinggal di sebuah desa saudara. Mereka punya orang tua petani yang kaya di sebuah desa itu. Kemudian singkat cerita, orang tuanya ini meninggal dan meninggalkan harta yang banyak buat kedua anaknya ini saudara. Nah kakak beradik ini ketika orang tua mereka meninggal, mereka berbagi harta. Tetapi yang sulung ini serakah saudara. Dia ambil sebagian besar, diambil buat dia. Kemudian sisanya itu dia berikan kepada adiknya. Tetapi adiknya menerima dengan lapang saudara. Kemudian mereka menemukan ada satu kas kecil saudara. Mereka buka di situ. Ternyata di situ ada 2 cincin saudara. Ada cincin yang satu, cincin emas bertak-takan berlian. Dan yang satu adalah cincin perunggu yang tidak ada nilai. Lalu kakaknya yang serakah ini bilang begini, yang karena aku anak sulung, aku punya hak. Aku yang emas bertak-takan berlian, dan yang perunggu ini buat adiknya. Adiknya menerima saudara. Lalu mereka berpisah tinggalkan desa itu, masing-masing mencari kehidupan yang baru saudara. Kakaknya karena membawa harta yang banyak, dia pikir hebat, dia pikir itu dapat menjadi kekuatan, menjadi andalan di dalam mengarungi kehidupannya. Lalu dia hidup berfoya-foya, dia menghabiskan segala harta orang tuanya saudara. Tetapi saudara, yang bungsu dengan harta yang sedikit, dia kelola menghadapi perjalanan hidup, jatuh bangun saudara. Dia membangun usaha. Ada saat-saatnya dia merasa kecewa, ada saat-saatnya dia merasa putus asa. Tetapi kalau dia sudah dalam keadaan itu, dia ambil cincin perunggu itu saudara. Dan dia lihat di situ, di dalam cincin perunggu itu ada tulisan, semuanya akan berlalu. Lalu dia jadi kuat lagi dan dia berkata, saya harus berjalan, saya harus kuat. Sebab semuanya tidak kekal, semuanya akan berlalu saudara. Dia tidak terikat dengan hartanya, karena dia tahu semuanya itu hanya sementara saudara. Semuanya itu berlalu. Nah di dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan ini saudara, betapa pentingnya hikmat itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang serakah saudara. Sebab satu waktu semuanya berlalu. Ini yang harus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Allah berkata, betapa berbahagianya orang yang memiliki hikmat. Lebih daripada keuntungan perak, lebih daripada keuntungan emas, lebih daripada keuntungan permata, tidak ada yang dapat
menyamainya, saudara. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dikatakan di sana. Firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Sampai di situ dulu ayat yang kelima. Coba balik ayat yang kelima. Dikatakan apa? Kalau kita kekurangan hikmat, saudara, kalau kita merasa kita kekurangan hikmat, firman Allah bilang minta kepada Tuhan sumber hikmat itu. Salomo dia minta kepada Tuhan, dan Tuhan berikan apa yang dia minta. Sebab itu hikmat itu penting. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Dan kalau dia sokase, saudara, dia nyadak bangke-bangke. Ini firman Allah berkata, dia tidak membangkit-bangkitkan, dia tidak bangke-bangke, sebab dia adalah Tuhan yang murah hati. Ada banyak orang sokase dia bangke-bangke, saudara. Padahal apa yang sudah dipersembahkan di atas mezbah itu sudah dibakar, itu sudah habis. Dikatakan apa? Tuhan itu murah hati. Dia tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Selanjutnya ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Minta hikmat kepada Tuhan, minta dengan iman, kata firman Allah, tanpa bimbang, tanpa ragu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sebab dia sumber hikmat itu, saudara. Firman Allah berkata segala kekayaan hikmat itu ada di tangan Tuhan. Dan kalau saya dan saudara memperoleh hikmat, saudara, kita akan menemukan faedah dari hikmat itu. Kita akan memperoleh keuntungan dari hikmat itu. Kita kembali di dalam Amsal pasal 2. Kita akan menemukan faedah-faedah atau keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, saudara, dari hikmat itu. Yang pertama, apa yang kita peroleh ketika kita memperoleh hikmat? Yang pertama kita akan temukan di dalam Amsal 5, Amsal 2 ayat yang kelima. Amsal 2 ayat yang kelima dikatakan apa? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini keuntungan yang kita terima, faedah yang kita terima. Ketika hikmat itu ada di dalam kehidupan kita, firman Allah berkata, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan kita akan dibawa oleh hikmat itu untuk semakin mengenal Allah yang benar. Sehingga ketika kita berdiri bukan dengan kebenaran kita sendiri, saudara. Roma bilang begini, Paulus bilang begini, jemaat yang ada di Roma adalah jemaat yang giat bagi Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga yang mereka bangun bukan kebenaran Allah, bukan kebenaran firman, tetapi yang mereka bangun adalah kebenaran diri sendiri. Nah, ini celaka, saudara. Sekian lama ikut Tuhan, giat bagi Tuhan, melayani Tuhan, tapi ternyata yang dia lakukan bukan kebenaran Allah.
Yang dia perjuangkan bukan kepentingan Tuhan. Yang dia perjuangkan adalah kebenaran diri sendiri, saudara. Nah, ini bahaya, saudara. Itu sebabnya Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus bilang, betul ngoni giat bagi Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Tetapi kalau orang memperoleh hikmat, saudara, firman Allah berkata, Tuhan akan berikan pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mengenal Allah dengan benar. Apa yang kita peroleh selanjutnya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, firman Allah berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Nah, saya dapat simpulkan di sini, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ketika kita memperoleh hikmat itu, saudara, maka kita mendapat perlindungan. Kita dapat memperoleh pemeliharaan Allah yang luar biasa, saudara. Dikatakan di sana Tuhan menyediakan pertolongan. Artinya di dalam segala situasi hidup kita, Dia dapat kita andalkan di dalam hidup kita, saudara. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke awan-awan. Dari mana datangnya pertolongan selain datang dari Tuhan, saudara. Nah, orang yang memiliki hikmat, Tuhan berikan pertolongan, saudara. Dikatakan diberikan pertolongan bagi orang yang jujur. Bahkan Tuhan itu menjadi perisai. Tuhan menjaga, melindungi, membentengi kehidupan kita. Ini faedah-faedah yang akan kita terima ketika kita memiliki. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Kita akan dituntun oleh hikmat itu untuk mengerti kebenaran. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal, di dalam Amsal 2 ayat yang ke-1 dikatakan begini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi ketika mendengar firman Allah, menerima firman Allah, menyimpan firman Allah. Dan di dalam ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dengar didikan Tuhan, dengar firman Allah, simpan di dalam hati kita, saudara. Ada pujian berkata begini, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu mengubah hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Simpan firman di dalam hati. Hati bukan untuk simpan kesalahan orang lain, tetapi simpan firman Allah di dalam hati. Dan hikmat itu akan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara.
Ayat yang ke-9 dikatakan, maka engkau ya akan mengerti tentang apa? Tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Banyak kali saudara, kita tidak mengerti. Tetapi hikmat ini akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada kejujuran, termasuk jujur kepada diri sendiri. Dan kita akan diberi pengertian tentang jalan-jalan yang baik, saudara. Ayat yang ke-11, ketika kita memperoleh hikmat itu, kita akan dibuat menjadi orang yang bijaksana, kata firman Allah ayat yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, saudara. Itu sebabnya Salomo bilang, betapa bahagianya orang yang memiliki hikmat. Keuntungannya lebih daripada perak, lebih daripada emas, lebih daripada permata. Karena faedah-faedah ini yang akan dia terima, saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Yang kita terima dikatakan. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, saudara. Di sini kita diberikan hikmat untuk dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang benar, saudara. Ada jalan, kata firman Allah, yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang itu baik. Ada jalan yang disangka orang itu benar. Tapi kata firman Allah, sebenarnya jalan itu menuju maut, saudara. Tetapi kalau kita ada hikmat, hikmat itu yang akan menuntun kehidupan kita. Sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, saudara. Kita ada filter, kita bisa saring, saudara. Kita dapat membedakan itu, saudara. Sebab itu betapa pentingnya kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Amsal 11 ayat yang ke-2 dikatakan. Amsal 11 ayat yang kedua dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, saudara. Orang yang sombong, kata firman Allah, orang yang angkuh itu akan mendapat cemooh, akan dihina. Tetapi orang yang rendah hati mendapat hikmat, saudara. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-33 dikatakan di dalam ayat yang ke-33, hikmat tinggal di dalam hati yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal, saudara. Jadi di hati orang bebal tidak ada hikmat. Di hati orang yang tidak bisa diatur, orang bebal, so dikasih tahu tidak mau tahu, saudara. Bebal. Kata firman Allah, tidak ada hikmat di sana. Tapi hikmat itu, ayat yang ke-33, hikmat itu tinggal di dalam hati yang berpengertian, saudara. Saya katakan tadi ada dua hikmat, saudara. Ya.
Yakobus menjelaskan kepada saya dan saudara, ada dua hikmat, ada dua macam hikmat. Pertama, hikmat dari dunia dan hikmat dari Tuhan. Nah, kita cek di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kehidupan kita, hikmat yang mana, saudara? Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, saudara. Kita baca ayat ini. Firman Allah bilang begini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, saudara. Nah, kalau di dalam ayat 14 coba kembali. Kalau ada sifat-sifat, ada karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita, firman Allah berkata bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu dari dunia, itu karena nafsu dari setan-setan, kata firman Allah. Apa itu? Ada 4 dikatakan. Iri hati, suka mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta melawan kebenaran. Yang dusta dijadikan benar, yang benar dijadikan dusta. Nah, itu bukan hikmat dari Tuhan, kata firman Allah. Coba kita terus di dalam ayat yang ke-16. Ini hikmat yang pertama. Masih 16 dia katakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Nah, kalau hikmat dunia ini yang bekerja, selalu ada kekacauan, kata firman Allah. Dan segala macam perbuatan yang jahat. Terus ayat yang ke-17. Tetapi, saudara perhatikan, hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, selanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, saudara. Ini hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan. Murni, pendamai, peramah, suka menurut, tidak membantah, saudara. Tunduk, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, saudara. Nah, ini dua macam hikmat. Tinggal terserah kepada kita. Pilih, mau hikmat yang dari dunia atau mau hikmat yang dari Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya, betapa pentingnya kita memiliki hikmat itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap hari kita minta kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita, saudara. Itu tidak datang seperti orang membalikkan tangan.
perlu proses di dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan membentuk kehidupan kita. Setiap hari Tuhan mengikis setiap kehidupan kita. Setiap hari Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita untuk kepentingan kita. Sebab kalau kita punya hikmat dari Tuhan, betapa berbahagianya hidup kita, saudara. Dan kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kiranya hikmat itu ada di dalam kehidupan kita. Setiap hari saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Saya menyadari sebagai gembala, saya banyak kekurangan, saya banyak keterbatasan. Saya perlu hikmat daripada Tuhan, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, betapa pentingnya hikmat itu di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam kita berjemaat. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau cari hikmat itu, saudara. Sehingga keuntungan daripada hikmat itu, faedah daripada hikmat itu, manfaat daripada hikmat itu dapat kita peroleh di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.